Halo, selamat malam food trainer di seluruh Indonesia. Halo, nah sudah tersambung ternyata. Saya kira tadi belum. Oke, selamat malam semua food trainer di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di sesi acara Foodies on Sharing. Ngobrol-ngobrol santai. eh, Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan food trainer di Indonesia. Food is the first F&B education platform in Indonesia. Malam ini bakal seru banget karena saya akan ditemenin sama salah satu pebisnis kuliner perempuan. Nah, sama-sama perempuan ini. Perempuan yang bisnis kulinernya itu kayaknya udah banyak banget lah cabangnya di mana-mana kayaknya. Nah, jadi kita tunggu dia tersambung dulu sementara kita nunggu Kak Gita, saya manggilnya kakak aja karena masih muda orangnya. Kita tunggu Kak Gita tersambung, ini masih connecting gitu. Paling mungkin um, cerita lagi. Kasih tahu dong teman-teman ini dari kota apa atau dari negara mana gitu. Siapa tahu kan kadang-kadang ada aja ya orang yang misalnya nontonnya misalnya dari luar Indonesia, tapi yang pastinya saya selalu pakai bahasa Indonesia tentunya. Oke, unable to join. Saya coba ulang ya. Oke, kita coba. Semoga kali ini bisa terhubung dengan Kak Gita. Seru banget lah pokoknya. Masih connect. Oke, sementara itu aku juga pengen infoin buat teman-teman. Itu jangan lupa bisa join channel Telegramnya Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Linknya itu ada di t.me garis miring foodies ID. Itu hampir setiap hari ya kita, halo salam dari Jogja, hampir tiap hari kita akan update terus ada hubungannya dengan kuliner, kemudian apa informasi-informasi dan update-update terkini. Jadi langsung join ke Foodies Telegram channel ya. Kita tunggu masih coba terhubung, masih belum terhubung. Sudah saya invite sih, tapi kita coba lagi. Mungkin masalah koneksi sepertinya. Biasanya sih masalah koneksi, bukan masalah hati. Semoga teman-teman nggak kesal ya, gue ngegaring. Oke, kita masih menunggu ya. Kita masih tunggu Kak Gita tersambung. Seru ini harusnya malam ini karena kita ngomongin tentang new game, sama seperti judulnya New Game in F&B Business and How to Win It. Jadi kita bakal tanya-tanya banyak sama Kak Gita. Masih belum tersambung. Kita masih tunggu ya. Halo, Kayaknya masalah jaringan mungkin. Kita tunggu. halo, Halo, hai. halo. Eh, hai, hai. Gita bisa lihat Tapi muka aku nggak? suaranya nggak, suaranya ada, tapi mukaku nggak ada ya. Iya. Apa aku, sorry. Aku cancel Nggak, dulu, nggak. aku ulang lagi ya. Soalnya ini Mm-mm. juga belum muncul saya wajahnya. Iya, jadi Sebentar, jadi ini aku dulu. cancel dulu Mm. ya. Iya, aku ganti handphone. Mm. Oke. Sepertinya betul-betul masalah jaringan. Kita tunggu ya. Semoga teman-teman masih sabar bisa sambil kenalan juga. Teman-teman bisa sebutin usahanya apa gitu sama usahanya apa sama dari kota mana. Siapa tahu bisa silaturahmi bareng ya. Gitu kan kita tunggu. Oh ya, teman-teman sementara kita masih nunggu tersambung juga jangan lupa teman-teman bisa mulai ambil tabnya, ambil catatannya, sampai ambil bolpennya. Kalau misalnya mau nyatet-nyatet, jadi terus jangan lupa juga nanti di print screen sama di post di story masing-masing ya gitu. Jangan lupa tag @foodies.id sama tag Instagramnya Mbak Gita. Masih menunggu. Kita masih tunggu. Semoga bisa tersambung ini. Wah, banyak juga yang join ya. Hai, banyak loh yang dada balik. Oke, kita masih tunggu.
Jangan-jangan di sini banyak fansnya Kak Gita ini. Oke. Hai, Nah, hai. halo. Hai, selamat Akhirnya, malam. Wah, akhirnya. Thank you banget akhirnya ya. loh. Apa sebenarnya ini sedikit cerita buat teman-teman. Aku sebenarnya agak-agak amazed sih. Akhirnya Tuh, manggilnya kakak aja lah ya, kan masih muda panggil ya. Gita aja, Oh, kita panggil nama aja. aja. Oke. Kita kan satu angkatan ternyata ya. Iya ya, ternyata ya satu Kita angkatan ya. ternyata baru tahu juga kita satu angkatan, beda kampus doang. Iya, 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 iya. Nah, jadi Tuh, gue tuh sebenarnya agak-agak amazed ya. Ternyata Gita itu mau loh diajak ngobrol-ngobrol di Foodies. loh, Tadinya gue kenapa cuma juga memberanikan mau? diri. Ini kira-kira mau nggak ya gitu. Tapi ternyata karena mau banget, gue seneng banget sebenarnya gitu. Oke, paling malam ini akhirnya karena bisa tersambung, gue happy berat Hmm, sebenarnya. Nah, teman-teman sebentar lagi apa namanya kolom komentarnya. Ini bentar lagi mau saya hmm, off gitu kan. Jadi biar kita bisa fokus, bisa fokus hmm. dengerin kita, Kak Gita lagi. Yes. Dengerin kita ngobrol malam ini gitu kan, cerita-cerita tentang usaha kulinernya. Usaha kulinernya apa nanti biar kita sendiri yang cerita karena kurang Hmm, asik kalau gue yang ngomong gitu. Oke. Nah, apa eh sebentar akan komen aku matiin sama kalau teman-teman yang mau nanya sama Gita hmm, itu bisa hmm. nulis di kolom Q&A ya, pertanyaan apa sih, pokoknya ada tanda tanya lah di bawah situ gitu. Oke. Sebentar aku coba matiin dulu. Oke. Nah, malam ini Gita Yes, kayaknya yes, enakan yes, yes, yes. kenalan dulu kali ya, maksudnya Nah, Gita gue kayaknya yakin pasti teman-teman juga udah pada tahu sih Gita ini siapa, cuma kayaknya lebih enak kalau dari Gita aja deh yang ngobrol. Gita ini siapa, kemudian oh, usahanya apa, latar belakangnya apa, monggo. latar belakang kan kita sama, alumni Unpar kan. Iya ya, ternyata ya. Ternyata ya. Padahal dulu waktu kuliah di Unpar gue sering banget tuh main ke manajemen tuh, Cie. Bahkan gue itu, Iya. bahkan gue dulu waktu itu sering ngikut kelas Apa? manajemen tuh. Jadi penyusup gitu. Gue kan anak HI Hmm. kan, anak HI. Ya. Terus sering main ke sana. Terus gue emang penasaran sih sama sama ekonomi sama manajemen gitu. Jadi terkadang gue jadi penyelinap gitu, belajar di kelas loh, gitu kan. Jangan-jangan cowoknya atau kecengannya anak ekonomi ya. Oh, ember. Ah, Iyalah. kan, bener kan? Dulu ya, Oke. Dulu, dulu. dulu. Sekarang udah Dulu, insaf. dulu. Dulu udah insaf. Sekarang udah insaf. Iya. Nah, jadi pas abis lulus Gimana? dari Unpar kan, abis lulus dari Unpar gue langsung kerja di Jakarta. Di Hmm. Jakarta tuh kerja di Trans TV tuh sama Prabu. Kemarin gue lihat tuh ngobrol sama Prabu kan. Jadi seangkatan lah sama Prabu, terus pindah ke Metro. Di Metro TV itu ngambil S2. S2-nya bisnis. Ya udah lah, abis dari situ baru berkecimpung di dunia bisnis. Sesimpel itu sih. Terus sekarang Hmm. kalau ditanya pekerjaannya apa, sebetulnya cuman satu sih, gue ini penjual kuah. That's it, full stop. Penjual kuah. Yes. Jual kuah. Brandnya apa? Boleh Hmm. disebutin? Oh, brandnya kita punya dua brand. Ada Sabu Hmm. Haci, terus ada juga Haci Grill. Hmm. Hmm. Tapi sekarang di Jakarta berarti ya, Git ya? Domisilinya. Kalau kita tinggal di Jakarta. Ah. Ah. Tapi dulu ceritanya, by the way, Sabu Hmm. Haji itu udah berapa cabang sih? Kayak banyak deh. Sabu Haci sama Haci Grill tuh total 11. 11 11 tuh kan, banyak kan? cabang. Kotanya di mana Ah, aja? ah. Jakarta, terus Bogor, Bandung, terus kita ada di Tangerang Selatan tuh Alam Sutra sama Bintaro kan, terus ada juga Hmm. di Margonda Depok. Jadi gue istilahnya Jabodetadung, karena Bekasi belum. Jabodetabek. Jabodetadung, Dung. gak enak kan ya? Dung. Jabodetadung gitu. Dung. Oke, nah bisa Gitu. cerita nggak? Maksudnya dulu awalnya kenapa milihnya itu tadi kuah-kuahan sama grill mah panggang ya berarti ya? Mm-mm. Nah, kenapa dulu milihnya itu bidangnya? Oh, kalau dulu tuh sebelum Sabu Haci sama Haci Grill berdiri, si Shabu Shabu sama Yakiniku berdiri ini, kita, aku sama suami tuh udah
bikin restoran juga gitu. Hmm. Cuman along the way kita cari sesuatu yang memang simple, terus juga kita pengen ngasih makanan yang sehat gitu kan ya. Terus ngelihat orang Jakarta tuh kan kalau makan pengennya cepet, cepet banyak, terus affordable. Nah makanya lah akhirnya aku sama suami tuh jalan-jalan ya ke Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong, banyak deh keliling-keliling gitu buat nyari ide. Akhirnya ketemulah tuh di Taiwan tuh. Kayak ada konsep yang kalau dibawa ke Indonesia kayaknya menarik ya, cocok gitu sama orang Jakarta. Akhirnya udah kita bawa tuh ke Indonesia, bikinlah Sabu Hachi gitu. Pertama-tama sih Sabu Hachi. Ya, ya. Itu tahun berapa sih ya Sabu Hachi? Baru 5 tahun, 2015. 2015 ya. Oke, Mm-mm. tapi udah cukup banyak ya. Berarti ada 11. Lumayan ya. Lumayan, lumayan. Nah, mungkin cerita deh kan kita kan baru kemarin tuh kan PSBB. Of course pasti tutup Hmm. lah ya, nggak mungkin enggak ya. Kalau enggak Iya, iya, dimarahin, iya. apa Iya, ditangkap iya. sama pemerintah. Iya. Kemarin kan tutup tuh 3 bulan kali atau 2 bulan tutup. Jadi kita itu pas sebelum PSBB malah Jakarta belum PSBB waktu itu. Cuman Hmm. eh, aku sama suami itu sangat concern tuh sama yang namanya keselamatan customer ya kan, sama keselamatan karyawan gitu. Jadi akhirnya pas tanggal 22 Maret hari Minggu itu gue ingat banget jam 12 siang itu kita lagi meeting terus akhirnya udah kita putusin tuh 11 outlet tutup serentak gitu di Dua tanggal tanggal 22 Maret. oh, Jadi hmm, 4 bulan ya. 4 bulan 4 bulan. dong kita tidak buka, tidak berpenghasilan ya. Tapi nggak Terus ada ini, bingung. Hmm? nggak ada survival mode-nya waktu itu ya. Ada nggak? Kita hmm, waktu kemarin tuh kita mikir gini, survival mode-nya seperti apa ya? Kalau kita buka tetap minus, ya kan? Kita tutup pun tetap minus gitu. Jadi mungkin ini juga dirasain sama yang pada join di sini juga gitu. Saya yakin yang join di sini juga banyak banget orang yang bisnis F&B kan, Ya, ya kan? ya. Banyak banget yang bisnis F&B. Nah mungkin ada yang udah bisa buka, ada yang masih tutup ataupun masih ada yang udah buka tapi masih tetap minus bleeding itu pasti banyak banget. Nah, kemarin itu kita mikir juga hal pertama yang dilihat itu kita harus lihat nih keuangan kita seperti apa. Ya kan? Hmm. Keuangan kita seperti apa baru tuh kita bisa nentuin kita tuh mau survive-nya seperti apa gitu. Nah, Sabu Haji sendiri sama Haji Grill memutuskan untuk ya udah kita tutup aja setutup-tutupnya. 4 bulan itu sama sekali tidak ada aktivitas penjualan sedikit pun gitu. Kalau yang lain mungkin masih ada yang apa tuh namanya take away gitu ya, masih ada yang delivery. Kalau kita totally shut down, 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 down. Nah, terus berarti challenge waktu kemarin PSBB itu gimana ya? Maksudnya kan pasti pebisnis nih sama-sama pernah rasain juga ya. Hmm, Pengen tahu gitu. Maksudnya terus jadi secara kondisi keuangan kan benar-benar nol banget. Nah, terus gimana hmm, dong kayak let's say kayak bahan baku, customer, karyawan gitu kan. hmm. Challenge-nya apa gitu dulu waktu kemarin, 4 bulan kemarin. Kema- Kemarin ngomongin satu-satu tuh kayak bahan baku ya. Kalau Hmm. bahan baku, of course kita bahan baku eh untungnya tuh ya kita tuh belanja tuh nggak pernah over Hmm. gitu. Jadi Hmm. kita tuh tiap kali belanja itu memang kayak cuman buat stok 2-3 hari, 2-3 hari, 2-3 hari terus kita belanja lagi karena memang kita kan ngejar freshness kan Sabu Haji. So jadi pas kemarin tutup 4 bulan itu ya otomatis kalau misalkan ada sayur-sayuran ataupun ada beras itu kita bagiin semua ke karyawan Wow. gitu. Oke, Kita terus bagiin. Daripada jadi waste kan ya, sayang banget ya, mubazir ya. gitu. Dan itu pun mungkin jumlahnya nggak banyak juga sih. Terus kalau misalkan kayak ada udang, ada ayam, ada apa yang emang nggak bisa di lama-lama disimpan ya udah kita bagikan gitu. Tapi kalau misalkan kayak daging, kalau daging kan memang kita taruh di ini kan di cold room kan. Jadi daging itu aman lah mau mau
berapa lama pun itu insya Allah aman seperti itu. Nah, kalau ngomongin karyawan itu sedih banget. Duh, jadi maksudnya kita tuh men-treat karyawan itu bukan seperti karyawan. Jadi prinsip kita tuh men-treat karyawan itu they're just like my family gitu loh, kayak anak-anak gitu. Cuman maksudnya kayak perusahaan kan emang gak ada penghasilan, bahkan kita minus bleeding banget-banget. Akhirnya ada yang dirumahkan, ada yang di hold, terus ada juga memang yang tidak bisa kita selamatin lah, istilahnya seperti itu. Nah, yang di hold ini alhamdulillah mungkin belum semuanya bisa kita panggil lagi, tapi mungkin sekitar 80% udah bisa bekerja kembali bersama Sabu Hachi, karena kita udah buka 10 kan. Gitu. Sedih Customer sih. gimana customer? Waduh, customer. Ya kalau customer sih, kalau dilihat dari Instagram, dari DM itu banyak banget kapan buka. Kenapa nggak kayak tetangga sebelah? Tetangga sebelah tuh kan ada tuh yang bisa delivery bahkan sampai orangnya masakin di rumah gitu kan. Cuman balik lagi karena kita tuh sayang banget sama karyawan ya, kan kebayang gitu misalkan karyawan suruh datang ke rumah customer gitu. Iya kalau customernya juga dalam kondisi yang fit gitu. Kalau enggak kan kasihan juga. Jangan sampai kita malah mengejar nominal tapi mencelakakan karyawan, itu sama sekali enggak, bukan prinsip kita sih. Jadi ya gitu deh, kita survive-nya ya begitu deh. Minus-minus gede-gede banget deh. Iya. Terus terus waktu apa ya? Kan sekarang tadi sih gue sempet lihat sih pas di Bandung tuh kan kayaknya Sabu Hachi mah selalu rame ya. Perasaan Alhamdulillah. kalau gue lewat kan gue di Bandung ya. Misalnya kalau gue lewat tuh seingat gue ya, sepenglihatan gue perasaan sih nggak pernah sepi. Ya sepi kemarin 4 bulan kemarin sepi emang. Tapi maksudnya selama tutup soalnya. Nggak, tapi maksudnya dari dulu sampai tadi baru hari ini tadi siang jam berapa? Pokoknya tadi gue pas lewat, loh kok penuh banget ya mobilnya ya. Ini gue bilang semoga dalamnya protokol COVID sih. Soalnya by the way gue nggak tahu kalau di Jakarta ya, tapi kalau di Bandung tuh soalnya kayaknya apa ya, temen-temen tuh kayak udah banyak yang cuek aja sih gitu. Itu yang agak serem sih kalau gue pribadi. Karena guanya sendiri masih cukup apa ya, kalau gue sih masih cukup agak ngejaga, nggak terlalu mau makan atau duduk di tempat yang rame. Itu biasanya gue nggak mau, nggak jadi mampir jadinya. Biasanya gitu, karena masih khawatir. Nah maksudnya kayak si Sabu Hachi ini kan rame terus. Nah bisa cerita gak gitu apa protokolnya? Protokolnya. Terus maksudnya waktu mulai buka nih gitu, itu tuh ada nggak sih strategi apalah marketing atau apapun yang bisa di-share lah di bagian taktiknya apa, promonya apa, atau mungkin lu ngapain aja sih gitu, gue pengen tahu sampai si tempatnya kok bisa rame gitu. Jadi sebetulnya gini, COVID ini bukannya semakin mereda, tapi kita kan tahu saling tahu lah bahwa semakin banyak jumlahnya gitu. Dan harusnya kalau gue sih selalu menghimbau gini, ini bukan tugasnya Sabu Hachi doang, bukan tugasnya pemain restoran doang, bukan tugasnya pemain hotel doang yang harus menerapkan protokol COVID gitu. Maksudnya gini loh, kita nih masih dalam kondisi yang syukur alhamdulillah bahwa di Indonesia itu pemerintah masih mengizinkan kita untuk beroperasional loh, ya kan? Masih diizinkan walaupun mungkin ada batasan-batasannya, but it's still alhamdulillah banget dibandingin kalau kita sama sekali nggak boleh jualan. Nah, bentuk wujud terima kasihnya Sabu Hachi kepada pemerintah itu adalah kita sangat ketat dalam peraturan protokol COVID, gitu. Jadi contohnya gini, ini monggo loh dicontoh juga sama pengusaha yang lain, karena menurut gue sih sangat bagus kalau kita sama-sama menuju satu arah yang memang protokol COVID yang sempurna gitu. Contohnya gini, kayak misalkan karyawan sebelum join sama kita lagi, itu mereka ada yang namanya self quarantine gitu. Jadi mereka kita karantina dulu, tiap hari mereka harus laporan ke kita suhu tubuhnya berapa, ada gejala COVID atau enggak gitu kan. Baru kalau misalkan memang sudah selesai self quarantine-nya, itu pas mau join kita rapid test. Memang it's costly sih, costly banget.
tapi maksudnya akan jauh lebih mahal kalau sampai tiba-tiba karyawan kita ada yang amit-amit ya, ada yang sampai kena gitu. Itu kan kasihan banget. Jadi pas dia mau join, mau mulai operasional, itu wajib rapid test dulu. Nah, rapid test ini kalau negatif baru bisa join. Sehari-harinya, tim kita itu dipaksa untuk tetap patuh protokol. Contohnya kayak seragam. Seragam itu nggak boleh tuh mereka pakai dari rumah. Mereka harus pakai seragam, cuman boleh di area locker. Terus juga kayak misalkan Sabu Haci bikinin masker khusus buat mereka, sehari ganti 2 kali gitu. Terus apa tuh namanya, kalau masuk ke ruangan harus cuci tangan. Terus juga kayak sepatu itu ada sanitizer-nya, sampai seperti itu. Terus kita pakai masker, pakai face shield, pakai hand gloves dan yang lain-lain. Nah, untuk dari segi customer-nya sendiri kita juga cukup ketat. Contohnya, mungkin kalau dilihat memang rame ya parkirannya kita ya. Tapi kalau masuk ke dalamnya, itu seating capacity kita udah 50% loh kita ilangin gitu. 50% kita ilangin, terus udah berjarak, dan yang namanya customer makan di Sabu Haci itu wajib pakai masker. Terus di mejanya itu kita kasih food tong, personal food tong. Kalau dulu kan kita ngambil, udah disediain tuh capitannya. Kalau sekarang capitannya sendiri-sendiri, nggak boleh tukar-tukar. Terus mereka wajib pakai hand gloves, segala macam yang gitu. Terus hand sanitizer ada di mana-mana. Suhu tubuh udah pasti dicek. Terus juga ada juga yang buat sepatu supaya sepatunya steril, yang kayak gitu sih. Jadi ya insya Allah sih kalau siapapun yang mau makan di Sabu Haci harusnya keamanannya cukup terjaga lah dengan protokol yang seketat itu. Gitu. Nah, terus tadi nanyain tentang marketing ya? Marketing. Promo. Kita nggak ada promo. Marketing pun kita nggak ada yang ngiklan atau apa gitu, kita nggak ada. Cuman kita tuh berusaha meyakinkan customer bahwa Anda makan di Sabu Haci, Anda makan di Haci Grill, kami menjaga keselamatan Anda. Makanya filosofi yang ada di Sabu Haci itu adalah we protect you, you protect us, seperti itu. Itu sih yang kita apa namanya komunikasikan ke customer ya. Which kalau misalkan kita cuma ngomongin jualan makanan enak, tapi karyawan kita nggak disiplin, kita juga takut kali masuk kayak sekarang ya sih. Baru mau buka pintu, terus tiba-tiba lihat karyawannya nggak pakai masker, nggak pakai face shield gitu. Aduh, pasti orang udah, ya udah deh, nggak mau deh gue makan di sini gitu. Ya sih. Kemarin juga sebenarnya gue sempat pernah berapa kali sama teman-teman gitu ya, pas turun mau makan di sebuah tempat, terus tiba-tiba pas masuk ngeliat, waduh, kok karyawannya nggak pakai masker, nggak jadi loh, kita keluar lagi loh. Ya karena kan serem ya, gitu. Terus pernah juga waktu itu mau beli kopi lah di tempat kopi gitu. Terus agak kesel sih sebenarnya. Jadi pas lagi mesen terus kan dia, Mas kenapa nggak pakai masker? Dia bilang ketinggalan. Bentar. Terus suami gue ini sampai ngambil ke mobil loh. Kan kita memang jadi di mobil yang sekali pakai itu kan. Dikasih sama kita. Terus tetap nggak dipakai dong sama dia. Iya. Gila banget. Kan sayang ya. Sayang loh. Gila. Gue bilang ini orang-orang. Gue sih akhirnya nggak 2 kali sih ke sana. Iya sayang loh. Maksudnya gini. Gitu kan. Iya, maksudnya gini. Kita ini kan dalam kondisi bencana. Maksudnya sebuah restoran ataupun kedai kopi ataupun hotel apapun itulah yang bisa buka lagi, itu kan berarti opportunity gitu loh, kesempatan emas buat mereka untuk survive. Bener nggak sih? Nah, kalau misalkan kita udah bisa buka lagi, tapi kita nggak mau menetapkan protokol COVID, ya akhirnya kita akan kehilangan pelanggan. Kan sayang gitu loh. Jadi it's not, mungkin ya buat yang ya maksudnya pengusaha-pengusaha di sana juga, ayo dong kita sama-sama, ini kita udah dikasih kesempatan buat buka, let's do it together gitu loh. Kita jualnya itu jualan kepercayaan bahwa apapun yang kita sajikan itu aman buat customer gitu loh. Kan sayang banget kalau enggak. Nah, Git, tadi kan lo ceritakan katanya kita komunikasikan kepada konsumen nih. Waktu kita apa sih, kalau pemerintah bilangnya AKB ya, adaptasi kebiasaan baru kalau nggak salah ya. Ya kan AKB. Nah, ya, suka lupa soalnya istilahnya apa ya. Sama, gue juga kebanyakan singkatan ya, Bo. AKB itu kan. Nah, pas abis selesai AKB itu kan tadi lo bilang kita aktif berkomunikasi. Nah,
Bisa cerita nggak berkomunikasinya itu via apa sama mungkin message-nya itu literally-nya kayak gimana sih? Channelnya apa aja gitu loh komunikasinya? So far sih kita doing Facebook ya kan, YouTube, Instagram, kita bikin video, terus juga via WhatsApp, kita kirimin itu protokol kesehatan kita, preventive measurement tuh. Bahkan sebelum kita buka, kita melakukan edukasi preventive measurement. Guys, ini loh, customer ini loh yang bakalan dihadapin saat masuk ke Sabu Haji, ada protokolnya seperti ini gitu. Bahkan kalau misalkan nih ada orang reservasi gitu, orang reservasi, setelah reservasi kita pasti cantumin tuh preventive measure kita seperti apa, gitu. Jadi so far sih harusnya orang yang datang ke Sabu Haji udah well informed dan mereka udah ready juga gitu bahwa oke, nanti kalau gue datang ke Sabu Haji itu bakalan begini-begini ya, ada pengecekan suhu, ada cuci tangan, ada hand glove, masker, personal food tong kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya lewat berarti sebenarnya selama ini database mah cukup bagus ya dari Sabu Haji ya. Maksudnya customer-customernya tuh terdata lah ya. Kalau tadi kan disebut ada WA, kan WA very very personal ya. Iya, Oke. jadi kalau kalau kita ada yang namanya CRM kita udah terdata semuanya. Oke, oke. Nah, terus nah sekarang kita ngomongin tentang AKB tadi nih kan sekarang udah sangat-sangat bersyukur lah bisa buka tapi punya banyak protokol. Nah, kalau dari hampir sebulanan lah ya kita kan udah buka lagi ya sebenarnya. Nah, ada nggak hal-hal challenge apa sih yang dihadapi gitu kan sekarang kan pastinya kan beda ya buka sekarang sama buka sebelum PSBB itu kan pasti beda banget kan gitu. Nah, bisa di-share nggak challenge apa aja sih yang benar-benar aduh ini lagi gitu. Nah, apa aja challenge-nya sama gimana cara ngatasinnya? Challenge-nya paling berat itu karena memang sekarang lagi posisinya COVID, yaitu mengajak ini sih customer buat patuh terhadap protokol yang kita tetapin gitu. Karena serba salah juga. Ada orang yang begitu masuk nih ke Sabu Haji langsung nanya, Mbak, rame nggak? Terus kan kita bingung ya jawabnya. Mau jawab nggak rame, nah, kayak kesannya nyumpahin gitu. Tapi kalau mau jawab rame juga, udah tahu pasti nih orang kalau jawab rame bakalan pergi. Which bener aja. Kita sih selalu jawabnya, Ibu lihat dulu, ini protokol kita seperti ini, preventifnya seperti ini, Ibu bisa lihat ke dalam nih. Ibu mau makan monggo, silakan mau pilih meja di pojokan atau di mana monggo silakan seperti itu. Tapi ada juga yang merasa terganggu tuh. Jadi kan serba salah ya. Terganggu tuh dalam artian, nah apa sih ribet banget. Gua mau makan, mau ngambil makan harus pakai hand glove, harus pakai ini, harus apa segala macam. Tapi akhirnya kita deketin, maksudnya like, Bu ayo dong, mohon maaf banget ya, tapi memang harus pakai, kasihan yang lainnya, gini-gini demi kesehatan, demi apa, dan yang lain-lain gitu. Terus juga kayak misalkan, kalau ke karyawan juga saya paham banget sih, maksudnya kayak protokolnya perusahaan tuh bener-bener saklek banget mengenai COVID-19 itu, nggak ada longgarnya sama sekali. Bahkan sampai tempat istirahat pun saya tentuin, gitu loh. Serius lah bener. Jadi kan karena apa? Karena kita sayang sama karyawan gitu. Basically itu kita sayang banget sama karyawan. Kita tuh nggak mau karyawan kan biasa duduk-duduk di bawah gitu ya. Sedangkan duduk-duduk di bawah itu kan sangat nggak higienis. Terus juga kita nggak tahu itu ada COVID-nya atau enggak. Jadilah gue larang tuh, jangan ya, nggak boleh ya duduk-duduk di bawah. Akhirnya ya disediakan lah apa tempat yang seadanya juga. Yang penting mereka terjaga. Seperti itu sih. Intinya sih membuat mereka ikhlas menerima gitu ya. Terus juga membuat customer tidak merasa annoyed dengan adanya peraturan COVID, terus cara kita penjelasannya seperti apa, itu it's very challenging sih, it's very challenging. Tuh. Oke, itu kan tadi dari sisi customer dulu gitu ya. Maksudnya tapi challenge itu berarti selain dari customer, karyawan juga mungkin ya. Nah, kalau dari sisi misalnya regulasi pemerintah mah nggak ada ya, atau ada juga ternyata. Regulasi pemerintah sih kita ngikutin aja. Misalnya pemerintah
meminta kita untuk ada tuh fakta integritas ya kan? Di restoran tuh kita harus tanda tangan fakta integritas tuh. Kalau misalkan kita melanggar ini, kita akan dikenakan sanksi hukuman apa, itu pun kita tanda tanganin. Terus juga kayak misalkan protokol 50% pun kita ikutin. Terus jam buka pun kita ikutin. Semuanya kita ikutin deh peraturan pemerintah. Maksudnya kalau misalkan kita ngelihatnya kondisi sekarang dengan pandangan yang negatif, ya pasti kita akan ngedumel sendiri gitu loh. Tapi kan kalau kita ngelihat this is apa namanya, ya kita masih punya opportunity nih buat berjualan nih. Apapun yang dilakuin, yang penting gue bisa jualan. Jualannya pun dengan penuh dengan integritas, oke deh gue jalanin. Kalau gue sih prinsipnya gitu yang lihatnya. Oke, nah terus berarti kalau misalnya strategi taktik atau program-program selama AKB sekarang nih, new normal, new game lah kalau gue nyebutnya kan, new game ini berarti belum ada nggak sih sebenarnya strategi atau taktik yang diterapkan itu sebenarnya yang punya impact ternyata terhadap penjualan lah misalnya, atau I brand believe lah. ya, I believe ya, kita taat sama protokol COVID itu penyelamat banget loh. Terbukti kan saat kita mau masuk itu bukan makanannya dulu yang dipikirin sekarang. Tapi kita ngeliat dulu, gue aman gak nih makan di sini? Gitu. Jadi, intinya sih kalau misalkan kita sekarang nih bisa buka, kita tuh bukan lagi jualan makanan, kita tuh bukan lagi jualan minuman enak, makanan enak, atau servis yang bagus gitu. Kita tuh bukan lagi di situ level mainnya. Sekarang tuh kita mainnya itu di level yang lebih sulit, yaitu gimana kita meraih kepercayaan customer kita untuk makan di tempat kita. Dan itu jauh lebih sulit daripada kita sekedar menyajikan makanan enak aja. Menurut gue sih gitu ya. Jadi maksudnya, lagi-lagi buat pengusaha restoran yang lagi nonton atau apa, utamakan dulu protokol COVID-nya harus TOP BGT. Dan itu harus dikomunikasikan mungkin ya, secara rutin. Dan itu harus dikomunikasikan secara rutin, sehingga orang itu akan merasa aman dan nyaman untuk datang ke restoran kita. Gitu. Nah, balik lagi nih, kan tadi lagi ngomongin si sebelah dan lain-lain lah ya, gitu kan. Kan selain impact dari COVID lah, bisa dibilang kan Sabu Haji itu pasti lah ya, pasti punya kompetitor lah, nggak mungkin enggak gitu. Nah, kira-kira bisa ceritain nggak apa sih yang dilakukan Sabu Haji gitu untuk misalnya memenangkan persaingan dengan kompetitor? Di new normal ini. Iya dong, yang sekarang. Di new normal ini, masalahnya di segi produk kita tuh tidak melakukan apa-apa. Bener-bener nggak ada yang diperbarui gitu, nggak? Kecuali sekarang bisa take away doang. Doang ya. Oh, dulu nggak bisa ya? Dulu nggak bisa. Ya? Sekarang bisa take away. Nah, cuman kemarin itu pas lagi kita tutup 4 bulan, kita tuh merenovasi hampir semua outlet Sabu Haji dan Haji Grill. Oh. Gitu. Jadi itu kesempatan kita buat merenovasi, mempercantik. Terus juga kayak misalkan kalau datang ke Sabu Haji Bogor nih, Sabu Haji Bogor itu penampilannya totally different. Terus juga kita masukin makanan-makanan yang tadinya nggak ada di Sabu Haji Pajajaran. Gitu. Tapi berarti kalau ada misalkan, yang baru ya? Ada yang baru. Maksudnya kan, ya? Ya perubahan itu doang sih, kayak interior gitu, supaya orang pas datang pangling gitu. Tapi kalau misalkan sampai merubah banget konsep yang lain-lain gitu, enggak. Berarti memang balik lagi sih, ya. Balik lagi sih, kalau kita strateginya cuma satu, kita pengen mendapatkan trust dari customer. Karena trust itu segala-galanya sekarang. If you don't trust your restoran, ya orang pasti bakalan turun dari mobil, balik lagi pulang udah. Bahkan waktu kapan pernah juga gue juga kejadian loh.
gue lagi mau makan sesuatu yang gue suka banget gitu, suami gue suka banget. Terus pas lagi pesen, lihat dong si emasnya nggak pakai sarung tangan, terus dia pegang tempat sampah kan. Gitu, like langsung langsung mas ya Allah. Terus gue bilang mas sorry. Saya nggak mau makan yang itu, bikinin lagi yang baru karena saya lihat masnya pakai itu. Akhirnya dia bikinin yang baru sih gitu. Tapi kan jadi kayak Iya, oh iya, iya. kenapa sih? Padahal itu makanan favorit gitu, like oh jadi sedih gitu. Nah, terus apa? Aduh. Nah, kalau ini, kalau misalnya, oke kan tadi cerita kalau sekarang kayaknya lebih ke trust ya. Nah, tapi kalau dulu Hmm. lah, mungkin dulu kan juga sama aja. Kalau gue lihat dulu juga Bu Haji tiap opening pasti kan rame ya. Ada nggak sih strategi khusus yang diterapkan kalau sebelum opening kan biasa orang belum tahu brandnya apa? Apa sih yang dikerjain gitu dulu-dulu waktu sebelum PSBB lah? Hmm. Kalau dulu itu setiap kali kita lagi ada pembangunan, kita tuh selalu menginfokan juga lewat Instagram bahwa kita lagi mau buka di misalkan let's say di Sutami gitu ya, di Sutami. Terus menjelang 3 bulan, menjelang berapa 2 bulan, kita tuh selalu pasang tuh yang namanya banner buat ngasih tahu aja tiap kali ada orang lewat, Haci Grill bakal buka loh 3 bulan lagi, bakal buka loh 2 bulan lagi gitu. Sama kayak misalkan hitungan hari juga kita selalu kasih tahu tuh -5, -4, -3, -2, -1. Itu ngefek Ah, banget. Jadi orang udah pada ngantri untuk reservasi gitu kan. Nah, terus kalau itu kan maksudnya ya marketing tools standar lah. Yang paling penting itu adalah kalau kita mau buka restoran, pastikan bahwa semuanya tuh siap gitu. maksudnya gimana tuh? Contohnya, maksudnya gini, eh kadang orang udah menentukan nih, gue mau buka nih tanggal 1 gitu, ya kan? Tapi ternyata pas tanggal 29, tanggal 30-nya persiapannya belum ready. Ya. Jadi kalaupun orang datang dia bakalan merasa kecewa gitu. Nah, lebih baik kalau kita sih milih dimundurin tanggalnya. Supaya Hmm. apa? Supaya orang, apalagi kalau misalkan kita brand baru ya. Kalau brandnya udah cabang yang kesekian kan mungkin orang udah punya experience. Tapi kalau kita punya brand baru, misalnya baru bikin coffee shop gitu, for the very first time bikin coffee shop gitu kan, orang belum tahu coffee shopnya seperti apa, terus tiba-tiba ya udah deh buka, siap nggak siap kita buka karena udah promo di Instagramnya tanggal 1 gitu kan. Nah akhirnya buka lah, begitu buka pasti kan orang banyak yang datang kan, itu pasti deh. Nah begitu orang datang, instead of dapat good experience dia dapat bad experience. Nah Ya. itu fatal banget, itu fatal banget. Itu tips doang sih. Jadi kalau misalkan mau buka, apalagi brandnya baru, better bener-bener hakul yakin semuanya ready gitu loh. Jadi mending mundur ya daripada dipaksain ya. Kalau gue lebih baik mundur tapi maksudnya untuk melompat lebih jauh lagi gitu kan, daripada kita tabrakin terus cuman gara-gara gue malu nih udah pasang di Instagram nih dan lain-lain. Orang juga nggak bakal ngeh juga kali gitu. Yang orang ingat tuh kan karena bisnis makanan tuh kan sadis ya. Bisnis makanan tuh sebenarnya sadis. Maksudnya gini, orang makan suka dia kan kembali. Tapi kalau orang makan, sekali makan, terus dia kecewa, dia nggak bakalan ngasih kesempatan kedua, ketiga tuh nggak akan. Gitu. Terus Jadi ngomong-ngomong make lagi sure. sama orang, Hmm. ngomong, Iya kan terus ngomong-ngomong juga ngomong-ngomong kan sama lagi orang. sama orang. Kan jadi kayak like, aduh, padahal bikin restoran tuh kan susahnya minta ampun ya, Bo. Iya, iya, betul, betul, betul banget. Susah banget. Ah, you know Apalagi it ditambah, lah. apalagi ditambah bangun brandnya juga. Aduh, itu berat banget. Waduh, itu berat banget, berat banget. Nah, terus Git, Mhm. rencana ke depannya Hmm. kayak gimana gitu? Maksudnya apakah nanti ke depannya akan ada perubahan bisnis model atau enggak ya? Tetap aja kayak sekarang Hmm. gitu. Atau kalau ada nggak sih rencana ngembangin bisnis ke depannya itu kayak gimana? Hmm. Boleh di-share nggak? Boleh dong. Jadi kalau Sabu Haci sama Haci Grill, kita insya Allah akan ada 4-5 proyek lagi ke depan nih. Ya. Eh, harusnya sih tahun ini buka semua. Tapi karena COVID kan semuanya mundur tuh setahun. Mundur setahun gitu.
Nah, kalau misalkan pengembangan ya tetap aja kita masih Sabu Haci dan Haci Grill karena masih banyak kawasan yang belum belum ada. Kayak misalkan di Bekasi nih kita pengen banget ada di Bekasi gitu kan ya. Terus juga kayak misalnya Jakarta Barat, Jakarta Utara kita juga pengen banget buka di sana. Gitu. Kalau misalkan brand-brand baru, insya Allah nanti September di Alam Sutra kita akan muncul juga brand baru. Ini lebih ke Wah. all you can, iya, ke all you can eat, tapi makanannya bukan Jepang, makanannya Indonesia, karena kita pengen memajukan makanan Indonesia. Cie, gitu ceritanya. Tapi kalau Sabu Haci tuh all you can eat, Hmm. all you can eat kan? All All you you can can eat, eat, iya kan? all you Bener kan? can eat. Pernah saya dulu mampir, tapi pas awal-awal panjang buat ngantrinya. Abis itu gue nggak pernah Ah, kesana lagi. tuh kan, Gara-gara tiap kali sana, aduh, udah lapar tuh gue kan, gitu kan. itu kan Aduh. sadis kan. Bisnis bisnis F&B itu sadis, ke gue bilang tuh beneran sadis. Belum makan aja udah ngantri nggak mau datang lagi, gimana sih lo? Bukan gak mau datang lagi, tiap kali mau ke sana soalnya lihat-lihat, ya panjang, ya panjang. Jadi nggak Ya, jadi sekarang mampir. lu Tapi tinggal WA kan, Git, gue mau ke sana, bookingin dong, siap gitu ya. iya, soalnya ya gitu kan. Maksudnya, tapi kan soalnya kan gue kalau pergian selalu sama agak bukan rombongan sih, apa namanya? Ya minimal Hmm, berdua pasti sama suami. Tapi biasanya tuh hmm, suka seringan tuh ramean sebenarnya. hmm, Jadi pertama kali gue nyoba juga sampai bener-bener, aduh itu tempat rame banget. Pokoknya gue harus cobain gitu loh. Kalau kita biasanya gitu, hmm, itu kalau tempat rame pokoknya gue harus cobain ngantri-ngantri deh. Tapi sekali doang hmm. biasanya. Maksudnya bukan maksudnya sekali doang tuh karena rame ya. Gitu. Maksudnya Eh. tapi next time kalau misalnya kita Jadi suka, lu itu sama sebenarnya sekali, intinya, lu sama sekali belum pernah makan sabu haji jadi ya? pernah sekali Oh justru. pernah? Oh sekali Pernah doang? sekali, Ah, sekali gimana sih doang. lo? Sekali doang. Soalnya waktu sebelum PSBB ya gitu. Tiap kali Eh, itu waktu itu Sabu Haji enak yuk, yuk kita ke sana. Tiap kali ke sana, wah panjang. Ngantri. Berapa WL-nya? WL-nya berapa? Wah, masih 10. Datang Aduh, pindah datang aja jam lah. satu ya jam 1 dapat jam 3 gitu ya. Iya, jadi akhirnya udahlah nggak jadilah. Jadi aja abis itu kan keburu Aduh. PSBB. Tapi maksudnya kalau kita tuh suka kalau jalan-jalan tuh suka apa ya? Kalau gue itu suka nggak berdua, kadang-kadang berempat, Hmm. berapa gitu loh. Hmm. Karena kan lebih enak kan kalau nyobain tempat baru atau misalnya makan-makan enak tuh kan enaknya ramean Hmm. ya. Gitu kan. Misalnya kalau sendiri tuh Iya. ya mending gua delivery GoFood aja gitu kan kalau sendiri. Gitu. Tapi kalau Pesenlah makan misalnya di rumah gitu ya, Bu ya. tapi kalau misalnya kayak tempat-tempat kayak Sabuaci itu tuh biasanya sih waktu kita Hmm. nyobain kita suka, makanya pengen balik lagi Oh, waktu itu. alhamdulillah. Cuma Iya. belum kesampaian. Waktu itu malah ada rencana sebenarnya udah mau ngajak nyokap bokap gitu kan makan-makan, tapi Eh, keburu PSBB. Keburu nggak jadi deh gue bilang. ntar Tapi tadinya ntar udah lu pengen ngajak. lu lu tinggal WA gue ya, WA gue, ntar gue bookingin. WA Oke. tapi kok gini ya? WA kok gini, kok gue ketahuan banget tahun 80-an nih kelahiran nih masih gini ya. Iya, kok Anak gini ya? jadul, kok gini ya telepon? Lanjut. Ini waktunya tinggal 15 menit takutnya nih. Aduh. Nah, terus. Hmm. Nah, berarti kalau model bisnisnya tetap akan seperti biasa kan ya. Hmm. Paling akan lebih banyak buka cabang baru pastinya kan kalau kalau Hmm. rencananya kita. Nah, Iya. terus nah ini tuh pengen pengen sedikit ngorek, boleh lah ya, boleh lah, semoga boleh gitu loh. Kan apa kalau misalnya model bisnis Sabuaci itu kan tadi makanya gue coba tanya lagi, bener kan ya all you can Hmm. eat kan ya, benar. Nah itu kan Hmm. melibatkan apa ya, maksudnya melibatkan bahan baku banyak, SKU-nya juga banyak. Itu gimana ngelolanya sih sebenarnya, apa to be honest kan kan gue juga ada di bisnis restoran ya gitu. Jadi Hmm. aduh kalau SKU banyak tuh aduh aduh kalau Pusing di kan sini lo? kurang, Pusing kan pusing lo? banget. Pusing kan lo? Iya makanya. Sedangkan kalau all you can Iya. eat kan bener-bener Hmm. wah banyak banget. Nah itu gimana sih ngelolanya gitu? Ya alhamdulillah ya, gue punya suami super pinter itu menghitungnya, matriksnya dan yang lain-lain gitu ya. Loh, berarti jawabannya ini ya, pokoknya kalau mau ngelola SKU yang banyak harus cari suami yang pintar itu. Ember, itu sebenarnya rahasianya. Lu mau buka all you can eat, lu mesti punya suami yang jago hitung matematika. Dah. Wah gawat,
Berat itu, Gawat kan? tapi Berat kan? gawat itu, berat. Berat. Nggak sulit ditiru loh itu tipsnya. Gawat. Ya itu dia Jadi sih, maksudnya iya gimana. ya jadi gini. Orang kan menganggap kalau aduh all you can eat, lihat Sabu Haji rame, ya udah semuanya ayo bikin all you can eat. Kayaknya gampang, kayaknya gampang, padahal pusing tahu. Pusing ya, karena gini, bikin perhitungannya itu jelimet banget. Tapi mungkin caranya yang paling mudah itu adalah kita memperhatikan orang itu. Misalkan mau buka all you can eat batagor, cireng, siomay gitu ya. Nah itu tuh mesti perhatiin tuh orang kalau makan cireng berapa banyak sih, terus makan batagor berapa banyak sih, maksimalnya seperti apa. Dari situ tuh kita harus bisa memperkirakan lah average-nya itu seperti apa gitu. Jadi sebetulnya ribet banget. Oh iya, ribet banget. Terus juga kita kan nggak bisa ngitung. Aduh, real food cost-nya berapa? Ya nggak akan bisa bisa sih ketemu, tapi kayak misalkan kita jadi ahli menghitung food cost, bukannya jualan nantinya gitu loh. Jadi kayak ya Tapi sebenarnya itulah hitung kunci utamanya ya, cari itu suami lah. tapi sebenarnya secara garis besar lah sebenarnya ngitung-ngitungnya tuh gimana sih gitu apa kan eh, apa ya misalnya kan berat banget ya kan kalau kalau Hmm. misalnya bukan all you can eat nih itu kan sebenarnya lebih mudah nggak tahu sih lebih mudah tuh tapi kalau gue Lebih lebih mudah, lebih kebayang mudah. Kalau bukan ya all kan? you can eat lebih gampang. Nah maksudnya ada nggak sih tips atau triknya gimana cara ngitungnya itu Average aja, average. sampai apa ya tetap tetap untung lah ya maksudnya Hmm, tetap hmm, bisa untung gitu average itu hmm. maksudnya jadi lu ngitung dari data yang existing gitu Hmm. atau Jadi gimana? pertama yang mesti dicari tahu dulu kan consumer behavior-nya seperti apa. Hmm. Consumer behavior itu kunci utamanya tuh. Jadi kita baru bisa memperkirakan orang itu kalau misalkan kayak gue tadi cerita tuh mau bikin all you can eat siomay, orang itu perutnya tuh kira-kira kuatnya makan siomay seberapa banyak. Terus kita average seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan lu mau ngitung, oke, hari ini kan di Sabu Haji ada bakso kan. Hari Hmm. ini bakso berapa berapa butir ya gitu. Terus satu orang ngambilnya berapa butir? Itu nggak akan bisa, nggak akan bisa. Jadi average aja, average. Hmm. Tapi harus diagregat dari banyak makanan ya, nggak bisa Iya, satu dua doang ya. nggak bisa. Karena kan satu orang bisa ngambil kita aja makanan di atas 40 atau 50 pilihan kan. Hmm. Hmm. Jadi kayak Ya. nggak mungkin lah kita bisa tahu banget daging itu exactly-nya berapa, nggak mungkin. Makanya kunci utamanya kalau mau all you can eat ya, which di warning lagi sama gue, jualan all you can eat itu susah ya. Consumer behavior-nya dari makanan yang akan dijual itu seperti apa. Misalnya mau jualan all you can eat kopi gitu, ya lu hitung aja orang rata-rata datang mesen kopi berapa banyak, berapa gelas mereka sanggup sanggup minum gitu loh. Baru lu cari, oh kira-kira ya sekitar segitu, jadi gue mesti jualannya sekitar segitu gitu loh. Itu sih caranya. Kalau di Sabu Haji itu gue agak lupa, itu di jam nggak sih ya? Di jam nggak Di sih jam, makannya? satu Di jam jam ya? 45 menit. Oke, itu. Ya itu Mm-mm. juga mungkin salah satu kuncinya juga kali ya. Benar nggak sih? Jadi nggak bisa, ya kan udah ada hitungannya tadi kan? Hmm. Mungkin itu ya. Tapi gini, sebetulnya Sabu Haji itu nggak di jam loh. Oh, Kalau on nggak. weekdays ya, Ah, kalau di weekdays itu misalkan nih lagi makan berempat atau berenam gitu sama teman-teman mau makan 2 jam 3 jam di weekdays kita nggak pernah ini nggak tapi emang akan ada yang ngasih tahu gitu Mbak 15 menit lagi ya tapi memang SOP-nya seperti itu tapi kalau misalnya mau duduk sampai 2 jam 3 jam masih ngobrol-ngobrol terus juga ini kita izinin selama kalau meja yang kita dudukin itu nggak ada orang selanjutnya yang udah reservasi gitu. oh, Tapi ya. kenapa kita batasin 1 jam 45 menit? Itu karena kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu tuh kan udah banyak banget orang yang reservasi. Jadi Hmm. harus kita iya kalau kita datang gitu kan terus udah reservasi terus Mbak meja saya aduh Bu yang sebelah sana masih ngobrol-ngobrol gitu kan nggak mungkin kayak begitu dong yang ada adalah yang kita pasti batasin itu di Jumat Sabtu Minggu atau kayak sekarang nih hari libur itu pasti kita
kasih tahu waktu mangkatnya 1 jam 45 menit. Gitu kakak. Jadi tenang aja, nggak selalu dibatasin 1 jam 45 menit. Cuma kalau lagi WL ya harus. Yes, kalau itu Ya. harus. Kasihan juga yang nunggunya. Nah, oke. Git, ada nggak apa ini kan udah dikit lagi lah gitu. Ntar gue coba lihat dulu ya, ada nggak yang nanya? Oh, kayaknya pertanyaannya belum, karena bingung kayaknya mau nanya apa sama kita. Kayaknya. Tuh, nah, apa ada nggak Git? Maksudnya kan kalau kayak pebisnis kuliner nih, mereka kan juga apa butuh banyak referensi. Kalau seorang Gita itu punya referensi itu dari mana aja sih? Misalnya apakah itu buku atau misalkan oh gue itu rutin tiap hari baca apa misalnya gitu. Ada nggak Git rekomendasi lah untuk dibaca sama teman-teman? Jadi dulu itu kita nggak ada background F&B gitu. Jadi kita terus terus ya gue sama suami gue otodidak gitu. Kita beli ada kali 20-30an buku dari Amazon, semua tentang F&B, restoran, catering, kita baca tuh buku gitu. Terus barulah kita bikin restoran yang sebelum Sabu Haci seperti itu. Nah, referensi buku ya, itu sebetulnya ada satu buku warnanya merah, tebel banget, handbook apa ya namanya ya? Itu dia detail banget tuh dan sangat menginspirasi. Cuman gue lupa judulnya karena itu udah 5 tahun lalu gue baca. Pokoknya warnanya merah marun, bukunya setebel gini nih. Yang ngarang siapa? Dia boro-boro judulnya aja gue kagak inget, lu tanya pengarang ya. Ntar kalau gue ketemu bukunya, ya itu 5 tahun lalu, Bu. Iya sih. Itu 5 tahun yang lalu, like, gitu. Terus ada lagi yang gue lagi baca, aduh gue lupa juga judulnya. Jadi ini ada university, apa namanya? University. Jadi dia itu memang university khusus buat hospitality itu. Di Ini luar, bagus apa di Indonesia? di luar negeri. Jadi dia udah usianya 100 tahunan lebih, ini university. Di situ tuh dia ngajarin banget tentang hospitality itu apa. Maksudnya bagus banget buat kita sebagai pemilik bisnis. Kalau misalkan kita mau mentraining atau mengedukasi tim kita supaya melayani dengan baik, apa itu bagus banget. Cornwell atau apa ya university-nya? Bentar, gue liatin deh. Ininya ada di ini gue soalnya tempat yang satu lagi. Itu keren banget buat dibaca buat pemilik bisnis. Terus ada lagi buku yang keren juga kalau misalkan suka baca Harvard, Harvard. Ya, Harvard Business Review, itu ada namanya entrepreneur guides atau apa ya. Jadi itu detail banget tuntunan buat menjadi seorang entrepreneur from A to Z, dari nol banget sampai yang agak-agak jelimet, itu dijelasin dengan keren banget. Harus wajib baca itu yang HBR itu, Entrepreneur's Guidebook atau apa gitu ya, HBR itu gue baca. Okay. Entrepreneur Guidebook ya. Kalau nggak salah Entrepreneur Guidebook Harvard Business Review. Nah, karena dari situ tuh kadang gue suka ngambil-ngambilin tuh materi-materi apa yang cocok buat dijadikan bahan training. Ya. Gitu. Ini gue sambil cari. Yap. Oke, ya sambil cari, sok monggo. Kita masuk ke sesi foto dulu gimana? Foto, astaga. Jadi biasanya ada sesi foto kita. Jadi teman-teman siap-siap. Jadi buat teman-teman siap-siap, kita pose dulu sebentar. Jangan lupa di print screen, kemudian di post ke IG story masing-masing ya, gitu. IG story masing-masing. Ya, habis itu jangan lupa tag @foodies.id sama @Gita Nafisa ya manggilnya. Nafisa, gue takut salah ngomong soalnya. Gitanya GITHANAFEEZA. Jangan lupa di follow juga. Atau bisa juga ngetag @sabuhaci gitu. Jadi tapi yang paling penting jangan lupa ngetag Gita Nafisa sama @foodies.id. Oke, kita berpose dulu. Teman-teman disiapkan. Disiapkan ininya handphonenya untuk print screen. 1, 2.
Satu, dua. Oh, Ayo gini ngomong juga boleh spesifik. ya? Boleh, boleh. Satu, dua. Satu, dua. Aduh. Gue sih pede aja. Pede aja ada yang nge-print screen pokoknya. Jadi cek aja Ini gue. gua ini gua keterusan. Ntar gue WA-in deh ke lu deh bukunya apa aja, Oke. lupa gue juga Siap. namanya. Tapi itu keren banget sih. Ini nyambung tadi ngomongin tentang Eh, buku ya. Terus hmm. ini tadi tuh sebenarnya di kolom pertanyaan ada yang nanya sih. Apa tuh? Ini kan kalau tadi gue nanyanya buku ya gitu. Nah ini kalau yang nanya tuh nanyanya ke lu tuh lebih ke mentornya siapa sih Kak buat bisnis katanya. Wih, mentorku alhamdulillah suamiku. Oh, wow. Itu jadi kadang kan orang suka nanya ya, Bagit suka juga ada yang nanya, Bagit apa namanya kerja sama suami rese nggak sih? Terus kalau gue selalu jawab, alhamdulillah kalau nggak ada suami gue nggak bisa belajar apa-apa gitu loh. Maksudnya dia suami gue itu pebisnis yang, aduh, itu bayangin ya percakapan gue setiap hari itu nggak ada yang lain selain ngomongin bisnis sama dia. Tapi kita kan uh, nah beliau ini tuh sudah berbisnis itu udah jauh lebih lama lah. Terus makan makan pengalamannya juga udah luar biasa banyak. Jadi maksudnya semua langkah yang mau diambil sama Sabu Haci itu selalu dipikirkan matang-matang tuh. Nah, enaknya lagi kalau kita berbisnis sama suami ya. Tapi kita juga harus tahu nih, misalkan kayak menempatkan diri. Kayak misalkan kita lagi kalau di rumah nih, kalau di rumah ya oke lah gue queennya gitu kan ya, gue queennya gitu kalau di rumah. Tapi kalau di pekerjaan itu tuh harus kayak langsung zrep, oke, he is my big boss. Dan gue Nah, menempatkan selalu adalah orang kedua, semacam asisten ataupun supir pribadi gitu kan ya. Atau orang yang selalu mengkritisi karena dia tuh innovator banget, mikir mikir ini apa. Nah, gue tuh tipe yang selalu kok gitu sih mikirnya, kok gini sih mikirnya, kok gini sih mikirnya, harusnya kan begini-begini gitu. Jadi kita berdua tuh klop gitu. Nah, alhamdulillah suami ini super sabar banget dan open minded. Jadi bukan tipikal yang oke, gue suami lo, gue big boss lu, gue mau kesini lo harus ikut gitu, enggak gitu loh. Nah, dari situlah beruntung banget kita-kita ini, mungkin bukan cuma saya sendiri yang merasa beruntung ya. Kayaknya semua karyawan yang di bawahnya suami itu beruntung banget karena dia tipe leaders yang memotivasi iya, terus juga mentoring iya, nggak pelit bagi ilmu, terus ya seperti itu. Jadi jawabannya adalah siapa mentornya saya? Mentor saya suami saya sendiri. He's unbelievable, top. Git, ini Gitu. masih ada waktu sekitar 2 menit lagi, tapi kayak harus cepat. Ini begitu udah mau selesai, jadi banyak yang nanya. Gimana sih? Ya Bukannya nggak apa-apa, tadi nanya. tanyain aja. Nanya aja, gue bebas Ya, kok. Gue takutnya nggak sempet soalnya. sampai jam 3 subuh juga gue ready kok. Nggak, takutnya udah keburu diputus sama IG-nya. Ini ada yang Oke. nanya, tapi kalau bisa agak cepat jawabnya. Perbandingan HPP ke harga jual berapa persen? Mereka nanya, ada yang nanya. Perbandingan harga jual sama HPP kan tadi lu bilang average cara ngitungnya. Itu ada nggak perbandingannya antara harga jual sama HPP tuh harga pokok penjualan COGS. Waduh, susah. Mau binatang yang mana yang diomongin ya? Sayuran. Bener, makanya bener all you can eat susah, nggak bisa digituin, nggak bisa dihitung per item. Oh, nggak bisa dihitung per item ya. Ya udah, oke. Paling ini ada lagi. Tar, nanyanya apa ya? Cara mengelola sisa makanan yang tidak terjual bagaimana kalau all you can eat? Kalau kita ada makanan yang nggak habis, biasanya kalau kuah-kuah, kita memang karena kita bukan pakai bubuk, kita buang. Seperti itu. Yeah. Kita buang. Oke. Kalau yang makanan? Kan jawabannya? Ya, singkat. Kalau yang makanan? Sama. Kita juga buang. Karena kita, ada yang bilang bagi, kenapa nggak dibagiin? Gini masalahnya, karena kita kan
takut juga kalau dibagiin, terus kalau misalnya tiba-tiba orang itu sakit perut, nanti sangkanya salah Ya, lagi sabu baru haji gue pengen gitu. ngomong juga. Yes, bener kan? Tapi Ya. maksudnya kita kan udah ada preparation. Kalau udah mau Hmm. tutup, udah closing ya kita habis ya habis aja. Jadi waste Hmm. kita sebenarnya bisa ditekan lah, nggak Hmm. sebanyak itu juga. Oke, gitu kayaknya bentar lagi udah mau habis, takutnya keburu Oke, keputus. Oke, kalau gitu kita alright. sudahi dulu aja. Thank you banget Thank Gita. Paling you. next time kalau diundang lagi masih mau kan ya? Of